Oke, kita mulai dulu dengan contoh untuk yang aditif, nanti baru kita juga multiplikatif ya gitu. Jadi caranya gampang, silakan from jcopml dot time series dot decomposition. Di sana sudah ada yang namanya additive decomposition gitu. Jadi akan mendekomposisi time series jadi penjumlahan ya. Jadi penjumlahan gitu. Kita coba import data dulu ya, df sama dengan pd.readcsv. Kita ambil data keju gitu ya, cheese. Indeks kolomnya itu harusnya Wira nggak hafal, kita coba lihat dulu ya datanya. Sorry, datanya itu indeks kolomnya adalah date. Dan jangan lupa di parse date ya, parse date. Nama kolomnya date pakai D kecil gitu. Oke. Series kita itu adalah ini ya, keju ini. Jadi series sama dengan df.total cheese production. Itu adalah time series kita. Ini just in case kalau kolomnya ada 2 gitu, pokoknya kita ambil satu kolom itu time series kita gitu ya. Dan kita plot aja ini series.plot, kasih figure size. Let's say 15,3. Oke. Oke. Coba teman-teman lihat di gambar ini. Menurut teman-teman nih multiplikatif atau aditif? Silakan jawab di chat ya. Oke, banyak yang bilang aditif gitu. Ya, kita ini kan contoh untuk aditif ya. Jadi jawabannya mungkin aditif gitu. Tapi memang kita agak nerka-nerka ya kalau udah dekomposisi ini. Kadang multiplikatifnya pun juga oke gitu. Jadi nggak ada satu kepastian juga. Cuman biasanya kita lihat ya ini bervariasinya konstan gitu ya. Tingginya ini relatif sama lah. Relatif sama, ini kayaknya aditif gitu. Jadi caranya tinggal additive decomposition, masukkan aja series kita. Pokoknya bentuknya harus sebuah pandas series kayak gini ya, satu kolom gitu. Oke, series kita. Nah ini yang kita jangan lupa, kita mau hasilkan plot juga biar keren. Plot sama dengan true. Nanti setelah kita masukkan ke sini akan didekomposisi jadi komponennya. Kita namain aja components, oke? Components. Kita coba lihat ya hasilnya gimana. Lihat nih. Jadi sebuah time series yang warna biru ini sebenarnya di balik layar cara kerja additive decomposition ini yang klasik ya gitu. Kita pakai moving average-nya aja. Jadi ini window. Oke, moving average. Moving average itu adalah trend. Jadi yang warna merah ini sama warna merah yang digambar ini sama gitu. Makanya Wira akhirnya dari data asli atau istilahnya observe gitu, Wira dapat trennya. Setelah Wira dapat tren, ya udah time series asli kan dia nanti aditif gitu ya. Supaya Wira bisa dapat seasonal dan residual, berarti ya data aslinya Wira kurangi trennya, dan trennya Wira udah dapet kan ya. Trennya itu adalah yang warna merah ini. Ya udah biru kurang merah, baru nanti kita bisa sedikit formula, Wira akan dapat seasonalnya. Dan sisanya adalah noisy ini. Ini yang kita sebut residual. Oke. Jadi sebuah time series-nya dipecah jadi ini, dan ini. Kalau mau kembaliin jadi yang warna biru, dijumlahin aja merah tambah hijau tambah ungu, balik nanti dia jadi warna biru. Oke? Inilah yang namanya dekomposisi, time series decomposition. Kita bisa lihat bahwa di sini juga ada penilaiannya, strength of seasonality. Seasonality-nya ini sangat kuat banget karena memang dari ini aja kita udah lihat ada seasonality yang jelas banget gitu ya. Sedangkan kalau dari segi trend sebenarnya nggak gitu kuat, 0,6 gitu. Dan kita lihat memang ya ada sih naik dikit atau turun dikit, ada trennya, tapi memang nggak gitu kuat gitu. Ini kelihatannya naik turun karena ini aja ya rentangnya 26 sampai 36 gitu. Tapi kalau di data asli ya kelihatannya kayak naik dikit, turun dikit. Oke. Jadi itulah yang kita sebut sebagai additive decomposition gitu. Bagaimana dengan yang multiplikatif? Kita coba lihat, copy aja data ini, data keju tadi. Dan importnya boleh di copy,
tapi kali ini kita tinggal ganti jadi multiplikatif ya, multiplicative decomposition gitu. Ini Jacob ML di balik layarnya menggunakan package yang sangat terkenal ya, yang namanya adalah stats models gitu. Jadi ini package di Python untuk statistik, dan di dalamnya juga termasuk ada ngehandle time series. Cuman Wira udah bungkus di Jacob ML untuk supaya lebih cepat aja kita kerjanya, dan langsung tampilannya udah enak dilihat, berwarna-warna gitu ya. Gitu. Oke, data yang multiplikatif Wira udah siapin, contohnya adalah airline.csv. Kolomnya itu adalah date, tapi D besar harusnya, seingat Wira. Seriesnya adalah passengers, jumlah pelanggan. Ya, betul. Oke. Jadi silakan. Oh, ini Wira copy aja, cuman edit. Oke, jadi datanya ini, nah, walaupun kayaknya udah tahu jawabannya, coba Wira nanya balik nih. Ini kira-kira aditif atau multiplikatif, dan kenapa? Oke, menurut Mas Ivan multiplikatif karena adanya perubahan tren sering waktu gitu. Trennya kayaknya lurus-lurus aja nih gitu. Ya, walaupun memang kelihatannya ya trennya ada sedikit berubah ya. Jadi bukan konstan gini aja, tapi kayaknya dia agak lengkung gini ya gitu. Gitu. Ya boleh, atau sebenarnya kita juga bisa lihat dari seasonality-nya yang mula-mula lemah, tapi tiba-tiba lama-lama makin kuat gitu ya. Gitu. Bisa juga dari sana gitu. Oke, jadi kemungkinannya ini adalah multiplikatif, dan kita bisa pakai multiplikatif aja gitu. Code-nya sama, tinggal diganti aja. Yang mula-mula aditif jadi multiplikatif, tinggal tab ya gitu. Oke, jalanin, dipecah menjadi komponen-komponennya. Oke. Hasilnya jadi seperti ini, lumayan kita bisa lihat. Sebenarnya cara tahu lumayan atau enggak, biasa sih Wira suka lihat residualnya aja. Residualnya kalau bisa seperti white noise ya, cuman random gitu aja, noisy gitu. Oke. Karena itu artinya model kita udah lumayan wajar gitu ya. Residual itu memang harusnya noisy, seasonal harusnya berulang-ulang dengan cantik gini, tren mengikuti datanya gitu. Oke, in this case kalau dari multiplikatif menyatakan bahwa ada tren yang kuat di sini dan ada seasonality yang kuat gitu. Ya dari datanya kita lihat memang ada tren yang kuat dan ada seasonality yang benar-benar kelihatan berulang-ulang gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong, karena ini kita pakai moving average gitu. Kebetulan moving average-nya yang center ya. Jadi Wira ambil 5 itu sebagai data di tengah-tengah sini. Baru Wira strike ke kanan gitu. Kalau mau ditarik sampai ujung, itu bisa yang namanya extrapolate trend gitu ya. Cuman untuk visual aja sih gitu. Nah gitu. Jadi ditarik ke ujungnya, diekstrapolasi istilahnya. Oke, itulah yang namanya multiplicative decomposition. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, silakan. Ini taunya gimana? Ini udah bener pakai multiplikatif atau adiktif? Karena yang untuk multiplikatif ini saya pakai adiktif tuh resultnya hampir sama. Nah, itu dia. Wira seringkali juga seperti itu ya. Jadi teknologi klasik memang agak kayak gitu. Kita jadi agak menerka-nerka gitu. Cuman kalau Wira ya, nanti di belakang ujung-ujungnya Wira grid search aja gitu ya. Toh memang nggak gitu berat gitu untuk ngerunning ini. Jadi coba dua-duanya kalau Wira gitu. Oke. Tapi kalau dari kita bisa nerka, mana tahu udah oke, ya bisa langsung dipakai gitu. Ya, Wira setuju memang. Ini kita kalau tes aditif pun maybe it works juga gitu. Enggak. Nah, ini hati-hati. Jadi ini kurang works ya. Kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya ada kayak kurang noisy dia. Dia kurang di tengah-tengah seperti ini. Gitu ya. Tapi kita bisa lihat ya jadi ada pattern gitu. Nah, kalau ini mungkin Wira akan tetap lebih prefer yang multiplikatif gitu. Kayaknya ini benar-benar ada kelihatan, malah jadi ada pola di residualnya gitu. Jadi itu bukan beneran noise, itu bukan residual, tapi malah jadi pattern gitu ya.
Jadi kalau menurut Wira di case ini Wira lebih prefer multiplikatif, gitu ya, multiplikatif. Semoga menjawab gitu. Oke, kita bisa lanjut ke dekomposisi yang lebih maju lah ya, bukan lebih maju sih, lebih modern gitu.